Akhirnya Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami datang dengan segala keadaan kami, dan Engkau Tuhan yang menerima kami. Engkau Tuhan yang akan menyegarkan kami. Engkau Tuhan yang akan membuka diri untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat, dan juga pemulihan-Mu terjadi melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semakin dibentuk serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan sedahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, saya rindu menyapa jemaat Tuhan. Shalom. 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 Saya yakin dan percaya setiap kita pada pagi hari ini bersukacita bersama. Amin. Hari ini kita mau mengekspresikan rasa sukacita kita karena Tuhan telah memberikan sukacita bagi kita. Amin. Amin. Terima sukacita surga. Yeay. Surga penuhi setiap kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu katakan haleluya. Hari ini kita mau bersuka lebih dalam lagi. Tuhan memberikan sukacita besar bagi kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka.
Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi Bapak Ibu katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam siapa? Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dan musik memuji Tuhan. Yeay. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Amin. Aku ingin memiliki hati yang seperti. Sungguh kami rindu ya Tuhan, sungguh kami rindu. Seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku ya Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Dalam doa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan yang mendatangkan sukacita, persekutuan yang membangkitkan iman, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang meneguhkan, yang mengerahkan. Oleh karena itu kami mau lebih dalam lagi
dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kami merindukan isi hati Allah boleh dinyatakan kepada kami. Oleh karena itu urapilah hamba-Mu dan berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus berotoritas penuh. Biarlah firman yang berkuasa, firman yang berasal dari mulut Allah, firman yang tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia, firman yang akan terlaksana, firman yang akan berhasil. Itulah yang boleh berkuasa masuk di dalam hati kami untuk menguatkan dan mengubahkan dan mengarahkan kehidupan kami. Dan kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh mengarahkan perhatian kami dengan sungguh-sungguh dan menggunakan waktu yang sebentar ini yang berharga untuk kami boleh berelasi dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada umat-Mu, menuntun kami. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, puji Tuhan. Saya rindu sekali lagi boleh menyapa kita semua. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebagaimana tema yang diberikan. Saya menampilkannya di slide ya. Hidup oleh Roh berbuah sukacita dan damai sejahtera. Kita boleh membaca tema ini ya bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup oleh Roh berbuah sukacita dan damai sejahtera. Mari kita perhatikan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan Filipi pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam terjemahan baru juga edisi yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Saya tidak siapkan slide-nya ya. Mari kita perhatikan di Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan dan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam dua bagian nas firman Tuhan ini akan menjadi perenungan kita pada kesempatan pagi ini, yaitu untuk merenungkan tema hidup oleh roh. Karena tidak bisa dipisahkan bagian kalimat awal ini dari bagian kalimat seterusnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri ya, tetapi menjadi satu bagian yang utuh yang dimulai dari hidup oleh roh. Kita sudah mendengar firman Tuhan disampaikan Pak Gembala minggu lalu, dan hari ini ya kita semakin terus diarahkan bagaimana kita hidup oleh roh sehingga dikatakan di sana berbuah sukacita dan damai sejahtera. Saya mengawalinya dengan menegaskan tentang hidup oleh roh. Dan orang yang hidup oleh roh itu akan berbuah sukacita dan damai sejahtera. Mari kita memperhatikan satu persatu ya dalam bagian ini. Ya, jadi hidup oleh roh. Kalau kita membaca pasal 5 maka Lembaga Alkitab memberi tema itu kemerdekaan Kristen ya. Kemudian
perikop yang kedua itu hidup menurut daging atau roh. Jadi ada kemerdekaan Kristen dan ada penegasan hidup yang menurut daging atau hidup menurut roh. Maka kalau kita melihat dalam pasal 5 bahwa Paulus itu membela kebebasan Injil, ya. Kebebasan dari perhambaan legalisme Yahudi pada waktu itu, kebebasan dari kuasa dosa, sehingga ada kebebasan Kristen di dalamnya. Dan kebebasan Kristen itu janganlah menjadi alasan untuk hidup menurut tabiat lama yang berdosa. Tetapi baiklah setiap orang percaya itu hidup oleh roh, bukan dalam kehidupan berdosa. Maka dikatakan di sana hidup oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ada di dalam pasal 5 ya. Itu sebabnya berilah dirimu dipimpin oleh roh. Berilah. Kita harus mengizinkan roh memimpin hidup kita. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Ada satu sikap kerelaan. Ada satu sikap penundukan diri. Dan juga ada penegasan menjadi milik Kristus. Maka seseorang milik Kristus itu, Alkitab berkata dia menyelipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Yang pertama tadi, berilah dirimu dipimpin roh, lalu menjadi milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus itu dikatakan di sana, sudah ya, menyelipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Maka di dalam pasal 5 ini ada pertentangan antara kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam roh. Itu bertolak belakang dan tidak menjadi satu kesatuan. Hidup oleh roh itu dengan lain kata, hidup dipimpin oleh roh. Tetapi juga ada progresnya. Hidup oleh roh, maka seseorang itu mengizinkan roh memimpin hidupnya. Kita bersyukur tema kita di tahun ini, Roh Kudus pimpinlah kami. Jadi orang yang hidup oleh roh, maka dia hidup dipimpin oleh roh. Maka jelaslah bahwa kebebasan dalam Kristus itu, kemerdekaan dalam Kristus itu meliputi hidup oleh roh. Itulah kebebasan dalam Kristus. Itulah kemerdekaan dalam Kristus. Sebab kita adalah ciptaan yang baru. Ya. Hidup tinggal dalam Kristus. Demikianlah ada di dalam pasal 5. Ketika kita membaca ayat demi ayat. Dan selanjutnya kehidupan yang menyatakan buah roh. Kehidupan yang menyatakan buah roh. Yang hari ini kita belajar itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi kehidupan yang menyatakan buah roh itu dihasilkan dalam diri orang percaya. Ketika apa? Ketika mengizinkan roh menuntun. Ketika apa? Ketika roh memimpin. Ketika apa? Ketika roh mengerahkan. Ketika apa? Ketika roh mempengaruhi sedemikian rupa. Makanya saya katakan tadi tidak bisa dipisahkan. Jadi buah roh berasal dari roh Allah. Sehingga nyata buah roh dalam hidup orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang percaya yang hidup oleh roh itu mengalami sukacita senantiasa. Dan juga damai sejahtera yang melampaui akal pikiran ini, melampauinya, ya, itulah yang luar biasa. Sukacita dan damai sejahtera, ya, seperti ini bersumber dari Allah, yang oleh Roh Kudus disalurkan sehingga dialami oleh orang percaya, sebagaimana dalam juga tujuan khotbah, ya. Dan hidup oleh Roh berbuah sukacita dan damai sejahtera. Mari kita memperhatikan. Ada sukacita, ya, sukacita. Kalau bahasa Yunaninya kara, ya, sukacita. Dan sukacita
ini menegaskan tentang keadaan yang bersukacita. Keadaannya itu bersukacita. Bayangkan kalau keadaannya bersukacita, berarti dia diliputi atau dipenuhi ya dengan keadaan yang bersukacita. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-harinya itu gembira. Jadi di sini itu ada kegembiraan juga di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Ya, sukacita yang tidak bergantung pada hal-hal yang bersifat materi ini. Ya, tidak bergantung pada hal-hal yang bersifat materi. Ya, sukacita berbeda dari sukacita dunia yang berasal dari hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang bisa berubah karena hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sukacita di sini dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau misalnya kita membaca referensi yang lain dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6, sukacita ini dalam konteks menerima firman Tuhan, menerima Injil, dan pada waktu itu umat Tuhan ada di dalam penindasan, umat Tuhan ada di dalam penderitaan, umat Tuhan ada di dalam kesulitan, umat Tuhan ada di dalam pergumulan. Tetapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu nyata ketika mereka menerima firman Tuhan. Makanya sukacita ini adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan tidak bisa dilepaskan dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca referensi dalam Yohanes 15 ayat 11, sukacita Kristus ada di dalam orang percaya. Biarlah sukacita Kristus ada di dalam orang percaya dan sukacita orang percaya menjadi penuh. Karena sukacita Kristus ada di dalam diri orang percaya, sehingga sukacita orang percaya itu menjadi penuh. Bukan karena dirinya, tetapi karena ada sukacita Kristus yang ada dalam diri orang percaya, sehingga sukacita orang percaya itu menjadi penuh. Dan dalam ayat-ayat itu yang dikatakan ya di dalamnya bahwa sukacita Kristus ada di dalam orang percaya dan sukacita orang percaya menjadi penuh, yaitu ketika seseorang melakukan perintahnya untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Apa perintahnya dalam bagian itu? Yaitu orang yang menuruti perintah Kristus. Perintah Kristus yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi umat miliknya. Demikianlah tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seseorang sahabat yang mengorbankan nyawanya. Demikianlah kasih Kristus, dan kasih Kristus ini adalah kasih yang sempurna, kasih yang terbesar. Dan ketika perintah itu disampaikan, maka Alkitab tadi berkata sukacita Kristus ada di dalam orang percaya. Dengan lain kata, sukacita Kristus ada di dalam diri orang percaya ketika seseorang mengizinkan Kristus memimpin hidupnya. Demikian juga ketika Roh Kudus memimpin hidup seseorang dan firman Tuhan yang disampaikan dalam konteksnya yaitu saling mengasihi. Kalau dalam Filipi pasal 4 tadi itu ya, kita juga membaca dalam ayat nas kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu tanda seru ya, kalau mau diungkapkan lebih semangat itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, sekali lagi bersukacitalah. Bahkan kalau kita baca dalam pasal 3 itu di dalam Filipi itu ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Luar biasa di sini, banyak sekali di dalam surat Filipi itu menekankan tentang sukacita. Ya. Kairo di sini, bersukacitalah. Bergirang hatilah. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan itu secara kontinuitas ya, terus menerus. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Termasuk ketika situasi tidak sesuai dengan harapan kita. Atau waktu situasi sesuai dengan harapan kita. Paulus mengulangi pesannya. Mengingatkan berulang supaya jemaat itu bersukacita. Maka
saya mencari di dalam Filipi itu, ada di dalam pasal 1 ayat 25, ada di dalam pasal 2 ayat 18, ada di dalam pasal 2 ayat 28, ada di dalam pasal 2 ayat 29, ada di dalam pasal 3 ayat 1, ada di dalam pasal 4 ayat 4. Sangat banyak sekali. Bahkan di dalam ayat yang keempat tadi diulang 2 kali. Betapa dia mengulang pesan ini. Supaya apa? Supaya jemaat yang memiliki sukacita di dalam Tuhan. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Filipi ketika berada dalam penjara. Ketika dia ada di dalam penjara, ya, tetapi Filipi pasal 4 ayat 4 ini menjadi ayat kunci yang kita lihat juga. Maka surat Filipi itu termasuk dalam kelompok surat Paulus, surat-surat dari penjara. Surat-surat dari penjara. Kita memperhatikan bahwa seseorang yang sedang dalam kesulitan, seseorang yang dibelenggu, seseorang yang ada di dalam penindasan, seseorang yang ada di dalam penjara, tetapi dia menasihati jemaat untuk apa? Jemaat bersukacitalah senantiasa. Jadi kita memperhatikan bahwa Paulus tidak hanya pandai dia mendorong jemaat, tetapi dia adalah pelaku yang hidup dalam sukacita itu. Saya mencari juga di dalam Filipi ini, Paulus itu hidup dalam sukacita. Filipi pasal 1 ayat 4, Filipi pasal 1 ayat 18, Filipi pasal 2 ayat 2, Filipi pasal 2 ayat 17, Filipi pasal 2 ayat 18, Filipi pasal 4 ayat 10 yang menunjukkan bahwa Paulus juga ya memiliki sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun dipenjarakan, kebenaran Kristus tidak dapat dibungkam. Sukacita tetap meluap. Ada kekuatan sekalipun di masa sukar, luar biasa ini. Maka saya katakan tadi, sukacita ketika Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Jadi yang menentukan kehidupan kita itu bukan keadaan buruk di luar kita. Yang menentukan kehidupan kita itu bukan pergumulan-pergumulan, masalah, persoalan yang ada di sekitar kita, yang menghimpit kita, yang mungkin mendera kita, yang mungkin menekan kita. Bukan itu ya yang menentukan kehidupan kita. Tetapi hati yang dipimpin oleh Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga sukacita dari dalam itu bisa terpancar di luar, sekalipun di sekitar kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Saya mengutip pernyataan dari Billy Graham. Kita lihat di sini, tidak peduli bagaimanapun keadaan cuaca, mau cuaca ekstrim atau apalah begitu ya. Betapapun ada permasalahan, betapa besar kesulitan, selalu ada sukacita bagi anak Allah. Karenanya sukacita dihasilkan secara apa? Supranatural oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi ada peran Roh Kudus yang mengerjakan ya sukacita ketika Roh Kudus memimpin, mengerahkan, menuntun kehidupan orang percaya. Hidup dipimpin oleh Roh. Dan bagian yang terakhir, damai sejahtera. Eirene itu ya, damai sejahtera. Kalau di dalam perjanjian lama itu kita mendengar kata shalom. Oh ya, shalom Bapak Ibu. Wah ya, Eirene Bapak Ibu. Oh ya, dalam namanya perjanjian baru kita melihat ada damai sejahtera ya. Damai sejahtera di sini sebenarnya juga berasal dari Allah. Damai sejahtera berasal dari Roh Kudus, bukan damai sejahtera dari dunia. Damai sejahtera dengan Allah, dengan diri kita, dengan sesama. Ada keharmonisan di dalamnya, ada hubungan yang harmonis. Kalau di dalam juga bahasa sehari-hari itu ketenangan hati. Di dalam batin sana itu. Tetapi itu semua menegaskan bahwa damai sejahtera dihasilkan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera merupakan pemberian Kristus
Damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera dunia ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sejati, bukan dalam keadaan tanpa kesukaran, tetapi keyakinan akan kehadiran Allah yang pegang kendali. Itulah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati bukan dalam keadaan tanpa kesukaran, tetapi keyakinan akan kehadiran Allah, bahwa Allah yang pegang kendali. Sehingga seseorang bisa mengalami damai dan ketenangan karena Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera itu di dalam dirinya. Damai sejahtera yang dialami dalam segala kondisi dan keadaan, yang di dalamnya terdapat ketenangan batin. Damai sejahtera membawa kepada penghiburan ketika dalam keadaan buruk. Ya. Adanya damai sejahtera itu memberi keyakinan sehingga setiap orang percaya itu tidak akan takut akan hari esok. Dia tidak akan takut menjalani hidup itu karena ada keyakinan ya bahwa ada damai sejahtera. Itulah yang memberi keyakinan, memberikan penghiburan. Demikianlah dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah tersebut akan memelihara hati. Memelihara hati. Sehingga kalau damai sejahtera Allah yang memelihara hati, maka hati kan terpancar keluar. Sehingga yang keluar itu adalah pengaruh damai sejahtera Allah itu. Bukan hanya memelihara hati tetapi memelihara pikiran. Sehingga apa yang seseorang itu renungkan, pikirkan dan dibuahi dalam tindakan itu. Sehingga setiap hal dalam kehidupan seseorang itu dituntun dalam damai sejahtera Allah itu. Maka damai sejahtera itulah yang memberikan pengharapan, penghiburan, keyakinan. Seseorang tidak takut akan menjalani hari esok. Ya, sekalipun dunia ini tidak menentu. Saya yakin kita sedang mengalami mungkin banyak pergumulan, persoalan, entah dalam pelayanan, entah di dalam rumah tangga, dalam relasi suami istri, relasi dengan anak, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam bisnis, dalam kondisi tubuh mungkin yang lemah, kesehatannya mungkin terganggu. Bahkan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang berjuang, bergumul untuk mencari solusi. Tuhan berikan solusi untuk bisnis supaya ada terobosan dan lain sebagainya. Biarlah damai sejahtera Allah itu yang memelihara hati dan pikiran kita itu boleh menguasai, sehingga tindakan kita juga dikuasai oleh damai sejahtera. Sekalipun di sekitar kita penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kalau kita baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu Filipi 4 ayat 7, saya tertarik melihatnya. Dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ya, akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Itulah damai sejahtera Allah. Ketenangan yang diberikan Allah itu lebih dari segala yang dapat dimengerti manusia. Melampaui segala akal dan pikiran, lebih dari apa yang kita bisa mengerti. Allah mampu mengerjakannya. Jadi terdapat damai sejahtera, ketenangan dalam perlindungan Allah akan menjadi seperti pengawal yang senantiasa menjaga hati, menjaga pikiran, sehingga nyata damai sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Saya mendownload gambar ini. Coba kita lihat ya, ada 2 gambar. Sekalipun mungkin yang di belakang agak kurang jelas ya, tetapi karena cahayanya ya. Ada, lihat gambar ini ya. Ini seorang pria ya, mungkin ini ada badai atau petir atau apa begitu. Ya. Dan dia mengalami kekhawatiran itu atau ketakutan. Ya. Ketika ada badai menerpa, ketika ada persoalan datang, ketika ada tantangan datang itu.
Dia menjadi takut, dia menjadi gelisah, dia menjadi pesimis. Barangkali dia menjadi putus asa, dia semakin mungkin tak berdaya dan tidak bisa keluar dari badai hidup itu. Tetapi kalau kita melihat di sebelahnya itu ada seorang pria yang tidur tenang, dia tidur nyenyak. Ini bukan mati ya, tidur ini. Nah, dia damai atau tenang lah begitu. Kalau bahasa umumnya itu tidur nyenyak lah dia. Bisa saja ngorok juga mungkin dia ya. Ya, ada yang biasa kalau ada petir, ada hujan deras, enggak terganggu, tidur nyenyak, bahkan ngorok lagi, bahkan goyang lagi kasurnya. Ada ya. Karena mantap ya. Ada orang yang suara cicak bunyi saja dia dah terbangun ya. Suara sedikit aja bunyi, apa itu? Bahaya. Katanya gitu ya. Apalagi kalau ada suara petir, suara apa ya? Hujan deras. Enggak bisa tidur. Bahkan enggak ada suara saja ada yang enggak bisa tidur ya. Tapi ini ilustrasi saja, perbandingan dua gambar ini. Bahwa di tengah badai ada pilihan untuk seseorang itu bisa tidur dengan nyenyak, bisa damai. Gimana hari-hari ini Bapak Ibu? Apa kita bisa tidur nyenyak dalam hidup kita? Sekalipun ada air mata, ada pergumulan, waktu malam hari kita lalu tidurnya. Ada seorang yang cerita, Pak Lukas, saya beberapa hari tidak bisa tidur Pak, mimpi buruk Pak. Saya tanya berdoa enggak? Itulah saya kadang enggak sempat berdoa Pak, kadang lupa saya berdoa. Mimpi buruk, sudah berhari-hari enggak bisa tidur ya. Ya kita mengarahkannya supaya dia berserah kepada Tuhan. Berdoa jangan lupa, berdoa dengan keyakinan ya. Bagaimana dengan kita? Ada kita yang mungkin sulit tidur karena kita didera, ditekan oleh persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan. Saya tertarik dengan ilustrasi ini dengan pernyataan, sekali lagi izinkan saya mengutip pernyataan Billy Graham ini ya. Dia berkata damai itu kemampuan tidur di tengah-tengah badai. Jadi damai itu kemampuan tidur di tengah-tengah badai. Kalau kita hubungkan dengan damai sejahtera yang Allah kerjakan itu, kalau damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita, apa pilihan yang tepat sesuai dengan arahan itu seperti ada di dalam gambar ini tadi. Ketika damai sejahtera Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu memelihara hati dan pikiran kita, apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah kita ketakutan di tengah badai? Saya yakin tidak. Ketika damai sejahtera Allah yang melampaui akalan pikiran itu memelihara hati dan pikiran kita, saya yakin maka damai sejahtera itulah yang akan menuntun pilihan-pilihan kita, sikap kita. Sehingga damai sejahtera itu, ketenangan batin yang berasal dari Allah itu, itulah yang nyata dalam tindakan kita. Sehingga di dalam badai sekalipun kita bisa tenang karena keyakinan akan Allah yang pegang kendali, Allah yang memelihara kita. Amin. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akalan pikiran itu memelihara hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, biarlah hidup kita berikan kepada Tuhan untuk dipimpinnya, untuk diarahkannya, untuk dikendalikannya, untuk dikuasainya. Saya pun belajar, kita semua sama-sama belajar mengizinkan Roh Kudus, pimpinlah aku. Tuhan.